kembali lagi dengan di channel Firdaus Water Treatment. Kebetulan kita sudah hampir rampung beres di Sampit untuk pengolahan air minum ya. Di sini kami akan mengulas bagaimana setelah terpasang kita punya ilmu untuk namanya istilahnya itu pembanding ya. Kalau kita tidak tahu ilmu pembanding, bagus nggak tahu, jelek nggak tahu, itu ngeblank, itu jangan sampai begitu ya. Nah, artinya ketika kita diolah air kan baku masuk ke dalam tandon, kita harus mampu bisa melihat fisik ya, kontrol ke atas, bening, kotor, kita harus kontrol aja, rasakan ya si air itu seperti apa. Itu nanti pembandingnya ini sama ya, seperti yang kemarin ya. Ini hasilnya lebih bening enggak, rasanya berubah nggak kalau kita namanya dirasakan oleh rasa ya, ujung lidah ya. Nah, untuk perawatan karena konsepnya sudah ada pembatas dan bisa mudah untuk perawatan ya. Ini kita akan coba review dari tahapan pertama ya, lihat dulu ya. Jadi penyaringan ini ada dua lane ya, dua jalur ya. Nanti kita kasih ID ya supaya pas. P1 sama dengan L1, P2 sama dengan L2 ya. Kalau P pompa, kalau L lane ya. Nah, di sini isinya sand yang multi ya, ada gravel, ada super manganis green sand, ada silika, ada zeolit ya, dikombinasikan. Utamakan ketika nanti mau bongkar, di sini ada gravel. Ini gravel yang sebesar ini jangan dibuang, bisa dipakai lagi karena fungsi gravel di sini membantu ketika proses penyaringan tidak terjadi stuck. Stuck itu mengurangi kubikasi daripada keluarnya filter tersebut. Nah, dengan cara dipasang lagi ya, nanti kalau mau refill ganti sand, kemudian karbon, kemudian ini softener. Nah, ini softener juga kita akan training. Ada komen yang dari para YouTuber, bagaimana Pak meregenerasi softener itu, berapa besar Pak garannya ya. Oke. Kita akan lakukan dari pertama. Kemarin kita coba ya, bila mana mau dicuci kondisi tandon penuh, ini pompa tidak akan hidup. Caranya naik ke atas, radarnya angkat dulu ya, angkat, udah angkat, taruh ke belakang. Itu ingat ya, jangan lupa. Kalau itu ini nggak akan hidup ya. Paling ini kita coba dipijit manual ya, biar ini bisa nyala ya. Nanti kita bikin nggak usah radar naik, kita bantu otomatis bisa, manual bisa ya. Ini kita akan lakukan. Yang ini dengan ini mudah, cuma bongkar cuma putar ke arah ya, backwash, pastiin berbolak balik ya, dengan indikasi pipa yang nanti keluar dari sini kita pasang ya. Kemarin lihat kalau awalnya keruh harus bening, kalau awalnya dia kecil dia harus membesar, berarti ada perubahan. Itu namanya indikasi ya, untuk seberapa efektifkah kita melakukan pencucian itu. Intinya harus lihat output ini, betul nggak? Jadi backwash, pasrin, backwash, pasrin. Dari pasrin ini menunjukkan ada perbaikan nggak? Kalau sudah ada perbaikan, hentikan, langsung pindah ke posisi filter berikutnya, betul nggak? Sama backwash, cuci, lihat hasilnya sudah bagus, balikin ke pasrin, ya. Pasrin juga sudah bagus, balik lagi ke backwash. Terus pastiin, setelah ada perubahan lebih bagus, langsung posisikan ke filter. Berarti air mengalir dari 1 ke 2, 2 ke 3. Oke. Yang ini sama, yang dilakukan seperti ini. Buka pasrin, kemudian putar ya ke pasrin atau backwash. Cuma di sini ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena apa? Kita akan berhitung ya, kebutuhan untuk regenerasi softener, untuk yang para komen yang membutuhkan informasi softener untuk 16 ini
kita kasih kubikasi di 5 sak atau sekitar 125 liter. Nah, pertanyaannya, Pak, satu sak kemampuannya berapa liter untuk hasilnya? Itu hitungannya sekitar 11.000 ya, satu sak itu ya. Nah, kalau ini isinya 5 sak, berarti 11.000 dikali 5, berarti berapa? 55.000 liter. Nah, ini harus dicatat oleh apa? Oleh tim gudang atau tim produksi ya, berapa cup per hari produce, berapa botol per hari. Nanti akumulasikan dengan liter, betul nggak? Kayak botol, hitungannya berapa piece kali 16 mili berapa liter ya. Cup gampang kalau cup. Yang tadi saya pernah bilang umumnya kan 2,5 piring dikali 48 itu kan 10,5. Bulatkan 11 liter. Jadi satu dus itu 11 liter. Nah, 11 liter dikali berapa dus yang dihasilkan. Nah, nanti ya, kalau kapasitas mesin 8 jam itu sekitar 1.600 dus kali 11 liter. Berarti berapa? Sekian kan. Nah, itu kalau setiap hari sama gampang, tinggal dikalikan. Untuk apa? Untuk mencari tahu ini kapan dia regenerasi. Ya kan, ini kemampuannya 55.000. Nah, tapi ingat, ton-ton ini bukan hanya ini yang dihitung, ini juga dihitung. Berarti apa? 55.000 liter dikali 2. Itu enggak? Berarti berapa? 110.000 liter per apa namanya itu dia lifetime-nya ya. Lifetime untuk kembali ke regenerasi. Mau kita praktekkan atau cukup hanya ini aja? Action aja ya. Mau dilakukan apa? Praktek aja langsung. Langsung aja. Oke, kita cut dulu. Kita akan persiapkan dulu garam ya. Tapi ini garam ini kan masih aktif. Baru paling nanti akumulasi contoh aja ya. Oke ya. Kita ambil dulu ember, ada bangku ya. Kita langsung action ya. Ini taruhnya di pinggir aja. Lagi mengisi katanya. Oh, ini manual nih, isinya manual. Dia gravitasi dari sana. Iya. Di apa? Di apa namanya? Mas, diangkat, ini didirikan. Iya, tak diangkat, baru si bandunya keluarkan. Oh. Tarik dari atas ke bawah. Nah, bantunya coba di apa namanya itu turunkan sekarang ke bawah ya. Nah, ke bawah. Nah ini Mas Diki, coba gini nih, coba nih. Diangkat tak bunyi, nanti si bantunya keluarin. Oh iya. Kita akan mempraktekkan bagaimana meregenerasi, hitungannya dari satu isinya 5 sak, berarti 5 dikali 7 ya, 35 kilo. Kita ibaratkan ini satu saknya itu 7 kilo untuk satu ini ya. Satu apa namanya itu jolang lah ya. Nah, ini masukkan nanti air lewat drain refill ya. Dari filter ini masukin. Setelah penuh, oke, kita putar ke arah servis biar nanti airnya ke sana lagi. Masukkan garam satu ini 7 kilo ya. Cek ya. Sudah dia sudah melarut ya. Lihat secara fisik apakah bersih atau tidak. Kalau bersih langsung ya bisa diulang ya. Kalau garamnya bersih langsung saja, tapi kalau kurang bersih ada satu wadah lagi pakai benang, kain, pakai gayung, oke ya, biar kotorannya nggak masuk ke sini. Setelah kondisi ini bersih dan ada garamnya,
Ini posisikan begini masuk. Nah, di sini tinggal putar. Ya, di sini arahnya ke arah regenerasi, putar. Ujung sini nih. Tak 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 tak. Ya kan? Nah, ini pompa harus nyala. Kalau nggak nyala nggak bisa nyedot ya. Nyala. Nanti dia ketarik. Makanya kenapa posisi garam ini agak naik, biar tenaganya tidak berat, ringan dan cepat. Jelas ya? Nanti kita praktekkan ketika ini pompa sudah bisa dipasang secara otomatis dan secara manual. Otomatis digunakan untuk proses. Kalau itu dia penuh, pompa mati. Kalau manual digunakan ketika mau regenerasi, tapi kondisi tandon ini penuh. Jelas ya? Oke, nanti kita lanjut lagi. Cukup.